أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jamaah sekalian yang kami hormati, pernah enggak panjenengan mengalami kondisi anak jenengan malas belajar? Pernah? Pernah berarti sekali-sekali ya? Apa sering? Mungkin lebih tepatnya sering. Baik. Anak itu dilahirkan ke muka bumi. Itu dalam keadaan suka belajar atau benci belajar? Suka belajar. Anak dilahirkan ke muka bumi dalam keadaan suka belajar. Dalilnya apa? Betul. Dalil syar'i dan dalil realita. Dalil apa? Syar'i dan dalil realita. Dalil di sini maksudnya bukti. Dalil syar'inya sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, atau hadis riwayat Bukhari, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah ini berbeda penafsiran para ulama. Salah satu penafsiran yang mereka bawakan adalah memiliki kesiapan untuk menerima kebaikan. Jadi Allah tanamkan dalam setiap diri anak potensi, modal, sehingga membuat anak menjadi baik. Dengan membuat anak menjadi tidak baik itu lebih mudah membuat anak menjadi baik. Kenapa? Karena di dalam diri anak itu sudah ditanamkan potensi untuk menerima kebaikan. Lebih gampang membuat anak baik dibandingkan membuat anak tidak baik. Setuju? Ya, guyune guyu mandan orang penak yang guyune. Setuju atau tidak? Mungkin panjenengan mengatakan tidak, kenyataannya tidak demikian. Iya. Kenapa kenyataannya tidak demikian? Kelanjutan hadisnya. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, yuhawwidanihi, yang akan kemudian mengubah anaknya menjadi Yahudi, au yunassiranihi, atau membuatnya menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau membuatnya menjadi Majusi. Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Kok enggak ada Islam? Kok enggak ada Islam? Orang tuanya lah yang membuat anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Loh, Islam mana? Enggak disebut. Karena Islam itu fitrahnya. Makanya enggak disebutkan. Berarti kalau ada anak aslinya Islam terus menjadi Yahudi, Majusi, Nasrani, siapa yang paling bertanggung jawab? Orang tuanya. Kalau ada anak terlahir suka belajar, kok kemudian jadi malas belajar, berarti siapa? Rata-rata kan gara-gara TV, gara-gara HP, gara-gara kanca. Kenapa bukan gara-gara nyong? Kenapa? Padahal Rasulullah SAW menjadikan orang tua itu sebagai penanggung jawab utama terjadinya perubahan. Coba sekarang, ketika jenengan mengatakan anak saya malas belajar, kenapa nonton TV? Saya tanya, yang menyediakan TV siapa?
Anak tuku TV dewek. Ora mungkin. Duit dari mana? Anak sibuk main HP. Yang menyediakan HP siapa? Anda yang memberikan HP. Atau Anda yang memberi akses HP kepada anak-anak Anda. Walaupun Anda tidak belikan HP. Berarti siapa yang paling bertanggung jawab? Orang tua lagi. Wis kadung Ustadz, perbaiki. Jangan menyerah dengan keadaan. Bagaimana Ustadz caranya Ustadz? Ciptakan suasana belajar di rumah. Apa? Ciptakan suasana belajar di rumah. Bagaimana itu Ustadz? Anak-anak disediakan fasilitas dan sarana belajar yang lengkap di rumah. Apa itu? Ya yang paling mudah sekarang sarana belajar itu yang minim gangguan atau minim akses negatif adalah buku. Ya walaupun belajar lewat HP juga bisa. Ya belajar lewat internet juga bisa, pakai laptop juga bisa. Cuman buku itu lebih minim efek negatifnya. HP bisa belajar lewat HP. Ayo nak, coba kamu cari masalah anu di HP. Iya paling buka yang bagus-bagus itu paling cuma beberapa menit. Habis itu ada godaan. Ya. Tapi kalau buku relatif lebih mudah dikendalikan. Maka sediakan buku di rumah. Anda sebagai orang tua perlu rutin beli buku. Aku sih wis beli, ya beli, nanti bukan hanya beli. Rutin beli buku. Targetkan setiap pekan atau setiap bulan. Saya ngomong kayak gini itu bukan lagi promosi tunas ilmu mat, bukan. Terserah jenengan mau beli buku di mana itu terserah jenengan. Yang penting selektif beli bukunya. Rutinlah untuk beli buku. Kemudian sediakan di rumah jenengan. Dan kalau perlu, buku itu bukan hanya ditaruh di satu ruangan saja. Tidak apa-apa, ada semacam perpustakaan keluarga, tidak apa-apa. Boleh. Kami di rumah bikin kayak gitu juga ada. Mungkin ada berapa ribu. Itu yang berbahasa Indonesia. Yang berbahasa Arab belasan ribu di atas. Kalau yang perpustakaan keluarga rata-rata isinya bahasa Indonesia. Ada ruangan khusus tidak apa-apa itu untuk nyimpen buku. Tapi kemudian buku ada yang dibawa ke kamar, ada yang dibawa ke ruang makan, ada yang dibawa ke ruang tamu, ada yang dibawa ke tempat tidur, no problem. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena nanti anak itu kemanapun dia masuk di ruangan rumah, dia akan ketemu dengan sesuatu yang bernama buku. Rutin beli apa? Buku. Yang kedua, rutin jenengan baca buku. Nah, iki sing luwih angel iki. Sing pertama bewis mikir-mikir, tapi anehnya ada orang saya nggak punya duit Ustaz untuk beli buku. Oke, beli pulsa? Beli pulsa? Ada. Loh, terus kok kemudian jadi berubah? Begitu duit ketemu buku terus jadi nggak bisa gitu. Yang kedua, setelah kita beli buku, rajin baca buku. Inilah yang saya katakan menciptakan suasana belajar di rumah. Anak itu peniru ulung. Peniru apa? Ulung. Wong kita jalan sebentar ke sana dengan tangan yang taruh di belakang. Anak itu ikut-ikutan. Anak kelas anak 2 tahun gitu, dia ikut-ikutan orang tuanya. Anak itu enggak usah disuruh. Jenengan enggak usah, ayo ikuti saya. Enggak usah. Dia otomatis akan apa? Nirukan. Kita duduk kemudian tangan kita kayak gini. Anak kita di depan kita langsung kayak gini. Ikut. Anak itu peniru ulung.
Nah sekarang kenapa kita tidak beri contoh yang baik? Kita orang tua itu yang baca. Ini yang kadang-kadang membuat anak malas belajar. Apa? Ayo, garap PR. Udah nyuruhnya pakai bentak, melotot, garap PR. Setelah itu bapaknya megang apa? HP. Wah, turun. Ibunya nonton TV. Orang mungkin. Anda itu yang membuat suasananya menjadi tidak kondusif untuk belajar. Terus bagaimana Ustadz? Anda nyuruh anak garap PR, Anda juga pegang buku, ibunya juga pegang buku, sama. Sehingga auranya itu aura apa? Belajar. Emang yang wajib belajar itu siapa toh? Siapa yang wajib belajar? Semuanya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Setiap muslim, orang Islam, laki-laki maupun perempuan wajib belajar. Saya tanya, Bapak Ibu Islam atau tidak? Islam berarti wajib, sama saja. Termasuk dalam masalah bacaan Al-Quran seperti ini. Anda menuntut anak Anda pokoknya harus nambah setiap hari setengah juz. Ramane? Belum bisa baca Quran. Gimana? Makanya harus seperti ini. Ya, belajar terus belajar. Nuntut untuk baca ini, setoran ini, setoran itu, sedangkan orang tuanya nggak pernah baca Al-Quran. Gimana suasana itu akan kondusif untuk belajar? Apa tadi? Rajin beli buku. Terus apa? Rajin baca. Ketika kita rajin baca, saat anak kita garap PR kita juga baca, anak itu akan semangat. Dan otomatis anak akan menirukan. Saya kasih contoh ya. Anak saya yang paling kecil, Bilal, sekitar 2 tahunan atau lebih. Itu enggak pernah disuruh untuk baca buku, tapi dia sudah pegang buku. Walaupun megangnya kebalik. Walaupun megangnya apa? Kebalik. Dulu ketika, nak kebalik nak, enggak mau, pokoknya tetap kebalik. Sekarang sudah mulai mandan bener apa nih nyekele. Ya dia entah dia paham entah apa, tapi dia sudah familiar dengan apa? Buku. Kenapa? Karena setiap hari dia melihat orang tuanya megang buku. Kakak-kakaknya demikian. Sudah kalau sudah semuanya megang buku itu di rumah itu sepi, semuanya cekelan apa? Buku kabeh. Walaupun ya kadang-kadang ada aja susahnya yang namanya juga manusia. Terus bagaimana menghilangkan ketergantungan kepada HP yang sudah terlanjur? Ya tadi, satu sarannya disediakan, yang kedua kasih alternatif, yang ketiga ya, kasih alternatif permainan yang menyehatkan buat anak. Kasih alternatif permainan yang menyehatkan buat anak. Bermain HP itu tidak menyehatkan. Tidak menyehatkan dompet, ya, tidak menyehatkan mata, tidak menyehatkan pikiran, tidak menyehatkan semuanya. Terus apa? Ya kasih mainan alternatif apa misalnya. Anak sukanya apa? Bola, belikan apa? Bola. Dia sukanya pingpong, belikan alatnya. Bulu tangkis, belikan alatnya. Dia sukanya layangan, apa-apa. Daripada mainan HP. Sehat mana? Layangan karo HP? Layangan. Layangan itu kan kena panas. Terus interaksi sama orang. Udaranya apa? Seger. Daripada di dalam kamar. Sumpek. Kurnya ke apa? HP. Pit-pitan. Yang ada gerak-gerak tubuh itu. Itu lebih menyehatkan. Cuman nanti ada pembatasan waktu. Jam sekian sampai sekian waktunya main. Nanti setelah itu pulang.
Anak main ke sawah, biarin aja. Main ke sawah, kalau waktunya bukan waktu belajar, biarin aja. Jadi jangan kemudian, oh kupak kayak, oh. Jangan, biarin. Ya, resiko daripada anak main HP, mendingan anak ke sawah nyari apa? Nyari belut, ya kan lumayan bisa nggo lawuh, ya. Biarin, enggak apa-apa. Wong saya berkali-kali menyampaikan, pemiliknya perusahaan HP, bos yang punya perusahaan HP, anaknya malah orang dicekeli HP. Anaknya malah tidak dikasih HP. Padahal dia punya apa? Pabriknya. Bisa enggak dia ngasih anaknya HP 1? Bukan 1, sepabrik. Wong dia yang punya pabriknya kok. Anaknya itu enggak dikasih HP. Terus apa? Dolanan pasir. Anaknya disuruh mainan pasir, mainan tanah. Kenapa lebih mendidik? Lebih mendidik. Ya, biarkan anak ke sawah, interaksi, jadi tahu, oh ini suket, oh ini apa, ada burung, ada apa. Biarkan, udaranya segar, biarkan. Itu lebih mendidik anak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita berhasil untuk menciptakan suasana belajar di mana? Di rumah kita, dan mulailah dari diri kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.